mewarnai dan bercerita. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, kali ini aku mau cerita nih. Cerita yang judulnya Peri Kecil yang Rajin. Dikutip dari Bobo ID. Di sebuah rumah yang mungil, tinggallah kakak beradik Tommy dan Mary, serta ayah dan nenek mereka. Setiap hari, Mary selalu berkata, "Aku ingin rumah kita kelihatan sebagus rumah orang lain." Dan Tommy selalu menjawab, "Aku juga ingin begitu." Tetapi mereka tidak pernah bekerja membersihkan rumah itu. Mereka tidak pernah mengatur perabotan, menyirami tanaman, bahkan mereka juga tidak pernah membantu ayah dan nenek mereka yang sudah tua. Suatu hari, Mary berkata kepada neneknya, "Nek, mengapa rumah orang lain bisa tampak bagus dan rapi sepanjang waktu? Apa sebabnya, Nek?" "Itu karena Brownie tinggal di rumah-rumah yang rapi itu. Brownie melakukan apa saja agar rumah yang ditinggalinya kelihatan bagus," kata nenek. "Brownie itu apa, Nek?" tanya Tommy. "Brownie adalah peri-peri kecil yang suka membantu apa saja. Senang sekali jika ada Brownie dalam rumah," jawab nenek. "Aku ingin kita punya satu Brownie," seru Mary. "Seperti apa mereka, Nek?" "Rupa mereka seperti gadis kecil," kata nenek. "Gimana kita harus mencari mereka, Nek?" tanya Mary lagi. "Tanya saja pada seorang kakek bijaksana yang tinggal dekat danau. Mungkin ia dapat memberitahumu," kata nenek. Mary kemudian pergi ke danau yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ia akhirnya berjumpa dengan kakek bijaksana itu. "Kek," kata nenekku, "Brownie mau bekerja apa saja agar rumah kami bisa kelihatan bagus. Maukah kakek membantuku untuk menemukan satu Brownie saja, Kek?" "Boleh saja," kata kakek bijaksana. "Kamu harus pergi ke danau. Lalu putar tubuhmu 3 kali dan katakan ini. Putar saya dan balikkan saya, dan perlihatkanlah saya peri kecil. Saya melihat ke dalam air, dan saya melihatnya." Nah, setelah syairmu selesai, lihatlah ke dalam air danau. Kau akan melihat Brownie. Setelah mengucapkan terima kasih, Mary berlari ke pinggir danau dan memutar tubuhnya 3 kali, sambil berbalik ia mengucapkan syair tadi. "Putar saya dan balikkan saya, dan perlihatkanlah saya peri kecil. Saya melihat ke dalam air, saya melihatnya." Tapi ketika Mary melihat ke dalam air, ia hanya melihat bayangannya sendiri. Mungkin aku salah membaca syair," pikir Mary, lalu mengulang syair tadi. Tetapi sama seperti tadi, ia hanya melihat bayangan dirinya dalam air. "Aku rasa aku melakukan kesalahan lagi," kata Mary. "Setiap kali ku coba, yang kulihat hanyalah diriku sendiri." Mary akhirnya berlari kembali menjumpai kakek bijaksana. "Kek, ketika aku mencari Brownie, yang kutemukan hanyalah diriku sendiri." "Aku kan bukan Brownie, Kek," kata Mary. "Oh iya?" tanya kakek bijaksana. "Seperti apa Brownie yang kamu lihat itu?" "Ya, seperti gadis kecil, Kek," kata Mary. "Dan apa yang dilakukan oleh Brownie?" tanya si kakek. "Mereka membantu apa saja dan merawat rumah agar kelihatan indah," kata Mary. Menurutmu, kau bisa melakukan semua pekerjaan Brownie itu?" tanya kakek bijaksana lagi. "Aku tidak ingin begitu, Kek," kata Mary. "Aku mencari Brownie untuk mengerjakan semuanya untukku." "Kau ingin seseorang melakukan pekerjaan untukmu, sementara kau sendiri tidak pernah melakukannya? Tanya kakek bijaksana kembali. "Kau ingin menjadi seorang gadis yang tidak pernah mengatur perabotan? Atau gadis yang tidak pernah menyirami tanaman? Atau bahkan gadis yang tidak pernah sama sekali membantu ayah dan neneknya yang sudah tua?" "Oh, tidak, Kek, tidak," seru Mary. "Aku tidak sungguh-sungguh ingin seperti itu." "Baiklah, aku ingin coba menjadi Brownie, Kek." Mary lalu segera pulang sambil tak lupa berterima kasih pada kakek bijaksana. Ketika tahu Mary ingin mencoba menjadi Brownie, Tommy juga ingin melakukan hal yang sama. "Kita bisa kembali menjadi Tommy dan Mary lagi jika bosan menjadi Brownie," kata Tommy.
Maksud Tommy, jika mereka malas bekerja, mereka bisa saja membiarkan rumah mereka berantakan lagi seperti dulu. Tetapi ternyata menjadi brownie adalah hal yang sangat menyenangkan. Setiap pagi kedua anak itu bangun di saat ayah dan nenek mereka masih tidur. Mereka melakukan semua pekerjaan rumah. Selama beberapa waktu, ayah dan nenek mengira brownie lah yang telah membersihkan rumah mereka. Tetapi suatu pagi mereka mendapati anak-anak itu tertawa ceria di saat bekerja. "Apa ini?" seru ayah. Nenek hanya tertawa dan tertawa. Setelah melihat kedua cucunya, nenek pun mengerti. "Wah, betapa menyenangkan ya jika ada brownie dalam rumah," kata nenek. Jangan lupa like dan komen kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.